Untuk kondisi baterainya masih bagus di angka 13,00. Ini dalam kondisi mati. Jika dalam kondisi mati saja di bawah 12 itu menunjukkan baterainya sudah mulai lemah, tapi ini udah normal. Oke Mas, sekarang kita lanjut ke dalam lampu. Selamat pagi, bertemu lagi di Shelly Motor Vlog. Channel ini masih akan tetap membahas seputar sepeda motor Honda, review produk sepeda motor Honda, dan juga review produk spare partnya, tips, trik, dan juga tutorial. Nah, kali ini yang akan kita bahas itu seputar info tentang kupon servis berkala yang ada pada setiap sepeda motor Honda yang baru. Nah, kali ini yang kemarin nomor 1, nomor 2 sudah kita berikan info. Sekarang kita akan masuk ke yang nomor 3. Kali ini masih dengan Mas Aris. Mas, sehat Mas? Oke. Nah, kali ini poin-poinnya masih tetap seperti yang kemarin. Pertama, mulai dari pemeriksaan saluran bahan bakar. Enggak Mas? Kita cek apakah saluran bahan bakarnya ada bermasalah atau masih oke. Ya, kita buka. Nah, sambil kita bantu juga. Terus kedua, periksa cara kerja gas tangan. Oke, sambil Mas Aris periksa saluran bahan bakar, kita coba periksa gas tangannya. Nah, ini bisa kita lihat masih enak, belum ada gejala apa-apa. Tarikan juga masih ditarik, masih balik lagi. Sip. Jadi untuk pemeriksaan gas tangan oke, dan juga pemeriksaan saluran bahan bakar sudah kita cek, tidak ada masalah, tidak ada rembesan bensin, ini juga tidak ada kotoran, jadi clear ya Mas, beres, bahan bakar aman. Sorry Mas, bentar. Terus bersihkan pernapasan bak mesin. Nah, pemeriksaan pernapasan bak mesin atau di bagian filter udara. Sambil saya lihat lagi, setelah pemeriksaan bak mesin, busi. Nah, nanti untuk busi kita akan coba buka apakah kondisi businya masih bagus. Oke, sudah terbuka nih. Mari kita lihat. Sip. Kalau kita lihat dari sini, nah bisa kita lihat ini kemungkinan udah agak kotor. Ini juga bersih lumayan. Kondisi ini juga mungkin masih lumayan bersih juga. Nah, setelah ini setelah pemeriksaan bak mesin, kita akan lanjut ke pemeriksaan busi. Sip. Kita buka dulu covernya. Oke, tinggal kita cek. Di KPP 3 dianjurkan seharusnya untuk pergantian busi, tapi pergantian busi dan juga oli gear dan oli mesin. Untuk oli mesin konsumennya udah minta diganti, tapi kalau untuk oli gardan dan juga busi kondisional aja. Kita lihat kondisi busi. Nah, seperti kita lihat sendiri. Coba Mas kasih ya, kondisi businya masih oke Mas ya, masih bagus, jadi nggak perlu kita ganti, mungkin di perawatan servis berikutnya. Sip. Untuk busi oke,
Setelah busi, boleh saya lihat mas kertasnya mas. Setelah busi ini ada, sebentar, ini ada periksa jarak renggang klep. Nah, untuk jarak renggang klep di KPB 1 dan KPB 2 sudah kita jelaskan. Kita cukup dengarkan suaranya saja. Nah, jika suaranya masih halus, masih lembut, tidak ada suara ngeletek ataupun kasar, sudah dipastikan jarak renggang klepnya masih oke. Nah, untuk oli mesin kita akan ganti untuk oli mesin. Sorry. Aduh. Nah, untuk oli mesin kita akan ganti, sudah Pak kita sediakan yang SPX 2 ya. Terus lanjut ke periksa drive belt. Oke, nanti untuk drive belt kita akan periksa setelah Mas Aris mengganti olinya. Oli akan kita ganti. Olinya sudah turun, kita pastikan dulu untuk olinya sudah turun semua ya. Oke, lanjut ke pemeriksaan drive belt. Kita coba buka dulu seluruh bagian CVT nya. Bautnya jangan lupa kumpulkan jadi satu, jangan sampai ada yang tertinggal. Sip. Mungkin perlu pembersihan aja. Kalau dilihat dari kondisi drive beltnya masih oke, masih bagus. Kita bersihkan saja debu-debunya, dan juga di bagian kampas kopling. Kampas kopling ya mas ya? Otomatis. Kampas otomatis. Oke. Terus pengecekan drive belt sudah. Nah, terus ganti oli gear transmisi, itu oli Gardan. Tapi karena kilometer masnya juga masih kilometer punya motor ini masih di angka 1445, jadi untuk oli Gardannya kita kondisional saja, mungkin di angka 8000 atau di kupon servis yang terakhir. Sambil Mas Aris bersihin, kita lanjut ke periksa baterai. Nah, untuk aki kita bisa lewat dulu. Kita lanjut ke bagian sistem rem. Untuk sistem remnya masih oke, masih oke juga. Terus kunci rem dari sini. Mas, coba mas, kunci rem mas. Oke. Sip, kunci rem masih oke juga. Kita lanjut ke bagian periksa arah sinar lampu. Nah, nanti untuk arah sinar lampu kita tunggu Mas Aris rapihin drive beltnya dulu. Keausan kampas kopling. Kalau kita lihat untuk kampas koplingnya tadi sudah kita bersihkan, kondisinya masih bagus. Standar samping mas,
masih aman ya. Starter samping masih oke. Di mesin maksudnya dinyalakan masih fungsi ya? Coba Mas, kita nyalakan dulu Mas. Oh iya, belum dimasuk ya. Oh, oli belum masuk ya. Oke, nanti kita setelah oli sudah masuk baru kita cek. Untuk standar samping, periksa mur baut pengencang. Untuk murnya sudah kita cek semua beres. Untuk bagian mur dan baut, skip, roda, ban, roda masih dalam kondisi bagus, roda belakang, roda depan juga oke. Sip. Nah, nanti untuk yang terakhir yang belum kita periksa itu mulai dari suspensi, sandar samping, dan juga aki stasioner mesin. Nanti itu kita akan cek di bagian terakhir setelah oli dan yang lainnya sudah oke semua. Oke, kita lanjut ke pengecekan baterai. Untuk kondisi baterainya masih bagus di angka 13,00. Ini dalam kondisi mati. Jika dalam kondisi mati saja di bawah 12 itu menunjukkan baterainya sudah mulai lemah, tapi ini udah normal. Oke Mas, sekarang kita lanjut ke lampu. Nah, jarak lampu oke, tidak juga pendek, tidak juga terlalu ke bawah, tidak juga terlalu ke atas. Ini udah standar. Sip. Mungkin di bagian terakhir tinggal pengecekan stasioner mesin. Oke Mas, kita tunggu Mas. Nah, kita tunggu Mas Arisnya untuk beres-beres terlebih dahulu ya. Nah, ini udah beres semua, udah masuk ke final check. Angin jangan lupa kita ganti pakai nitrogen. Terus angin depan, angin belakang, baru kemudian kita akan coba cek putaran stasioner mesin. Oke, nah ini lanjut bagian pemeriksaan stasioner mesin. Untuk pemeriksaan starter mesin itu angka bagusnya di 1500 rpm. Ini masih nyari, oke. Bentar lagi masuk, sip. Oke. Untuk bagian kupon perawatan berkala bagian 3 selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di info servis kupon berkala nomor 4. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Mas Aris, makasih Mas. Oke. Nah, Bang Buluk ya.